DFM Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat DFM Mania yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, Allah tujuan hidup kita. Al-Quran Surat An-Najm ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ayat ini mengisyaratkan bahwa kita manusia di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia terdiri dari dua unsur jasad, unsur fisik, dan satu lagi adalah unsur rohani. Unsur jasad, unsur fisik itu akan kembali kepada tanah, akan hancur, hilang oleh tanah. Sedangkan unsur ruh akan kembali kepada Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kita akan kembali kepada Tuhan, maka tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang kita lakukan, hidup kita, mati kita, itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang selalu kita baca surah Al-An'am ayat 162. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah untuk Allah. Yang pertama, sholat kita. Pak Akbar, apakah ada sholat yang untuk manusia? Ya tentu ada. Sholat karena pengen dilihat oleh teman-temannya bahwa kita sholat. Sholat berjamaah untuk dilihat oleh orang-orang lain bahwa kita sholat berjamaah. Sholat di depan mertua untuk dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang rajin sholat. Sholat bukan untuk manusia. Sholat kita itu untuk Allah, ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita mulai sholat Allahu Akbar, itu adalah untuk Allah. Setelah sholat, ibadah-ibadah yang lain juga kita tunjukkan bahwa ini adalah untuk Allah, bukan untuk manusia. Sedekah kita, zakat kita, puasa kita, tahajud kita, duha kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini godaan untuk riya, untuk dilihat orang, itu sangat besar. Godaan
update status namanya ya. Godaan update status. Habis sholat tahajud, alhamdulillah baru selesai sholat tahajud. Klik. Alhamdulillah baru selesai sholat taraweh. Klik. Alhamdulillah baru selesai juz ke-30. Klik. Memang kita tidak tahu, dan kita juga tidak boleh seuzon kepada orang-orang yang mengupdate status setelah berbuat baik. Kita hanya menjaga agar jangan sampai terjebak untuk riya. Kalau terjebak riya, maka hilang semua pahala yang kita lakukan. Setelah ibadah kita tujukan untuk Allah, maka hidup kita, wa mahyaya, hidup kita itu kita tujukan untuk Allah. Mengapa hidup kita tujukan untuk Allah? Karena tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Dunia ini hanya wasilah, alat, bukan tujuan. Alat untuk apa? Untuk mencapai akhirat nanti. Tujuan kita di akhirat. Ketika di akhirat kita itu baik, insya Allah di dunia juga baik. Maka ibadah kita, semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah kita tujukan untuk akhirat kita. Bahkan mati kita hanya untuk Allah. Maka kalau ada orang meninggal, kan kita selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Akan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh hidup kita bekerja. Ya Allah, aku bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencapai ridho-Mu ya Allah. Untuk-Mu ya Allah. Sehingga ketika kita bekerja, selalu bekerja pada jalan yang baik, jalan yang lurus. Tidak pernah terfikir untuk berbuat keji, tidak pernah berpikir untuk berbuat curang. Karena kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Kata Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi yang sangat terkenal, Ilahi anta maksudi waridhoka mutlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku, dan ridho-Mu itu yang selalu aku minta. Dan ketika kita ibadah kita hanya untuk Allah, hidup kita untuk Allah, maka jangan pernah berharap kepada selain Allah. Berharaplah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berharap kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Karena Allah kalau ngasih banyak, tidak terbatas, tidak minta balasan. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, manusia itu sudah ngasihnya sedikit. Diomongin terus, meminta balasan. Kita kadang-kadang nggak ngasih. Kita akan banyak kecewanya kalau berharap kepada manusia. Maka serahkan kepada Allah. Kalau kita bekerja, serahkan kepada Allah. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, serahkan semuanya pada Allah. Insya Allah, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tenang, membuat kita menjadi orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah. Jadi ibadah kita untuk Allah, hidup kita untuk Allah, dan jangan berharap kepada selain Allah. Barakallahu fiikum wa fina jami'an. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.